maksudnya? Kok petang? Kudu ganti ya. Not 11 ganti not 11 17 juta gak terang no. Terang apa nih baik pengaturan cahaya oke bisa ini bisa kok kamera saya tahu A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Innallahal karim yafta alaina mafta alal anbiya wal ulama wal awliya wasyuhada sholihin min ibadihi minal ilmi wan nur wal yakin wal hikmah was shawab wal hidayah wat taufiq wal barakah wal khairat fil ikhlas wal ahwal wan niyah wa ala kulli niyatus sholihah nawaina kama nawasalabun as-salih khususan ila ruh sultan awliya Allah kubur Rabbani wa nur haikali Sayyidina Syabul Qadir Jailani wa Sayyimam Junaidi Ba'dadi wa Sayyimam Muhammad Hariri wa Sayyidina Imam Abu Hasan Asadili wa Sayyidina Imam Ahmad Badawi Sayyidina Imam Ahmad Rifai wa Sayyidina Ibrahim Bisuki wa Sayyidina Imam Syafi'i rahimahumullah wa asuli mafrihim wa Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal wa Sayyidina Imam Malik wa usulihim wa farihim wa Sayyidina Imam Abu Bakar bin Salim Fakhur Wujud wa Imam Muhajir Ahmad bin Isa wa Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa kafat salatina Ali Ba'alawi dakrun samasyarikil ardi ila maghribiya fi bahriya summa ila rusul anfas al-umar bin Abdurrahman al-Attas al-Ratib wa sinal imam al-ibat wal-bilat al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihim wa furhim wa jamil Ali Zambal wa Furat wa Aqdar fi qalbi asyar wa jamil arwai awliya wakil hadal zaman Al-Imam Al-Gawas Al-Kutub Al-Utat Al-Abdal Al-Muqaba Al-Jaba Jumratul Awliya Shalihin Jamil Awliya Shalihin wa Jamil Awliya Tis'ah wa Usuli Muhrim wa Jamil Malikatul Muqarrabin Alaihi Wassalam Summa ila arwahi jamil arwahi Syekhuna wa asadina wa man alamana wa man ajajana wa da'ana wa khabalaina Musyukna ila Sayyidina Radin Ahmad Ramadhan Ampel wa Syekh Al-Habib Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil Al-Habib Idris bin Muhammad bin Sofi Al-Habsi Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus wa summa ila ruh Syekh Januddin Sabana wa usuli mawfrihim ولمن أخذ إلينا جميع الأرواح والدينا والديكم وجدادنا ذكركم أولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم والمسلمين أجمعين وجميع المجلس التعليم المنور أجمعين ومن تصل بنا حاسبين وناسبين أو سهرنا أن الله خلقنا في أخلاقهم ونتنا بهذهم وعملنا في أعمالهم
Fayimutuna bimadadihim yang fauna barakatim asrarihim amarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa naghayyafiru dhunub wa istul uyub sahil kula masjid habibul mahbub wa ila khadri nabil akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaq ibadal mu'minin li adil amali sholihat wa syarah sudur awliyahil muttaqin bil imani wa jaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabihi khababal jahalati wa dolalat wa yasallahu minal baqiyati sholihat ma yatabauna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yalukum ma yasha wa yahtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat washkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi al-qadat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu farabih man syakara. Wasgalu asrina takum bidzikri fasaidu man dzakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa niyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man da nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man adba nafsahu wa tawanna Allah al-mania. Wasmakal Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman tala umru uskurhu wa khasuna amaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita malam ini sama-sama pada hadir di Facebook. Bukan hadir di tempat majelis, tapi hadir dalam alam internet. Alam maya, maya sari. Maka demikian beruntunglah orang-orang yang mau masih mengikuti. Itu orang-orang disebut tabi'in. Orang-orang mengikuti
seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh sahabat, diikuti oleh orang-orang yang mengikuti, disebut tabi'in. Kita mengikuti, namanya mengikuti, artinya dalam menyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menyenangkan Allah, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Menyenangkan kedua orang tua kita, menyenangkan keluarga kita semuanya. Yang takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi urusan-urusan yang lain. Kalau kita bisa menabung dengan amal-amal soleh. Kalau kita bisa menambah amal-amal soleh. Yang mana banyak orang tertipu. Baik oleh dirinya, oleh keadaannya, oleh orang lain. Itu tertipu. Bahkan dia tidak sengaja. Segala sesuatu, apapun yang menimpa dia itu, ternyata terbawa arus-arus kehidupan. Yang mana kehidupan itu sebenarnya sudah dikatakan. Bahwa manusia itu diletakkan kepada kerugian. Siapakah orang beruntung? Orang yang beruntung itu mengambil semua kesempatan-kesempatan. Di mana ada kesempatan yang baik, di situ ada jalan menuju surga, dia isi. Bukan kita. Bukan majelis ini yang dimaksud. Ini kita ngambil hari Rebo, nanti ngambil hari Minggu, atau ngambil hari Jumat. Bukan itu maksudnya. Di dalam majelis ilmu tidak ada. Yang majelis ilmu, fi kulli waktin wahin. Jadi setiap waktu, setiap keadaan. Enggak terbatas oleh sesuatu yang ada renggang. Kerenggangan inilah yang membuat manusia menjadi lengah. Kelengahan itu bukan berarti kamu terus menuntut ilmu tidak lengah. Lengah itu disebabkan yang mana kalian datang. Kalau tidak diperintah, gak mungkin kalian datang. Ini orang munafik. Diperintah atau tidak, kesadaran yang ada pada manusia, demi Allah nyawaku yang digenggamnya, itu persaksian syahadaten. Kalau orang punya syahadat, dia tidak tanggung-tanggung. Apapun yang dilakukan, demi Allah nyawaku yang digenggamnya. Maka disitulah ada konsekuensinya, tanggung jawab. Bukan karena lain-lain. Maka yang disebutkan sabda Nabi kan sudah jelas. Al-Gayyis, orang yang berakal. Orang yang cerdas. Yang mengamalkan dirinya, amal apapun untuk berbekal mati. Berbekal. Kalau orang yang tidak punya amal, bekal mati, berarti itu cuma lintasan. Untuk apa kalian hidup? Gitu. Dan sekali lagi, saya ingatkan saudara-saudara, tidak akan ketemu kamu di alam barzah, tidak akan ketemu kamu kumpul di surga, kalau kita tidak benar-benar memperbaiki diri. Itu yang ketemu di surga itu ijma' bainahum ila habba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fisabilih. Orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kemudian berjuang di jalan Allah, darahnya, hartanya, dirinya, ini
Ijma' bainahum yang mereka kumpul. Kalau tidak, berapa tingkat satu derajat antara derajat, satu derajat di antara derajat 500 tahun perjalanan. Kalau menurut Ibnu Abbas 700 tahun kamu akan ketemu dengan mereka. Kau tidak akan bersama-sama dengan mereka. Kau tidak akan bisa bersatu dengan mereka. Sebutan kamu di dalam dunia sama mereka, tetapi sebenarnya kamu tidak bersama mereka. Hati kamu selain mereka. Hati kamu selain mereka. Dan hati kamu selain mendambakan Allah dan Rasulnya. Ini yang bahaya. Apalagi ini sudah akhir zaman yang dikatakan. Kenapa kita harus terhalang oleh sesuatu? Kita terhalang dengan keinginan sesuatu. Apa maksud kalian? Apa tujuan kalian? Kenapa kalian berubah itu? Iblis yang berubah itu. Bukan manusianya. Iblis yang berubah. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Apa kalian tidak pikir? Orang yang berakal itu. Kalau tidak ya kamu golongan orang yang tidak berakal. Apa yang tidak berakal? Yang selalu memikirkan kehidupan dunia. Bukan tidak boleh. Tetapi itu bukan sasaran atau tujuan. Karena orang yang dungu itu seperti ibarat orang keledai. Apa orang keledai? Hidup untuk cari makan, isi perut, nikah, kawin, nafsu, rumah, bikin anak. Itu keledai. Bukan orang berakal. Orang yang berakal tadi dikatakan tadi yang selalu berbekal mati. Ini orang dungu selalu mengikutkan terus hawa nafsunya melulu. Dan selalu berangan-angan yang tidak pernah terwujud. Kalau orang selalu berangan-angan, makin hina dan tercela dan makin terjelek matinya. Nah untuk itulah yang kita sudah sebutkan bagaimana. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ahmaq man atba nafsahu awaha wa tamana dhalamaniya. Kalau kita sadar, apa maksud kalian? Kenapa kalian tidak pernah bertanya? Kenapa kalian hadir ini tidak pernah koreksi hati kalian? Kenapa? Apa kalian itu sudah baik? Apa pernah kamu berpikir setiap kehadiran di majelis itu, kamu punya nawa itu? Apa? Nawa itu kalian itu apa? Yang sampai saya detik ini, saya nggak pernah dapatkan nawa itu nuntut ilmu, nggak ada. Nggak ada kalian semua ini. Kenapa? Why? Kau berangkat cuman mayat. Kau berangkat cuman nafsu. Kamu cuman berangkat ini badan aja yang kau pasang ini. Bukan akal kamu, bukan niat kamu, tapi kenapa badanmu yang datang ini? Ini yang bikin seseorang guru itu mengajar itu untuk membedah rohani kalian. Bukan membedah badan kalian, membedah rohani. Membedah akal, membedah hati yang bercampur tidak karuan ini. Hati-hati kalau sudah datang. Saya tidak main-main. Saya tidak mengajar ilmu atas dasar sesuatu ada kepentingan. Sama sekali tidak. Sekali lagi ingat.
Saya ngajar karena Allah. Saya ngajar karena Rasulullah. Bukan kepentingan. Itu yang diingat-ingat. Jangan meremehkan ayat. Jangan merendahkan ayat. Jangan memperturuti hawa nafsu kalian aja. Ini yang saya sesalkan. Maka saya kupas ini, saya ulangi lagi. Agar betul-betul ada komitmen dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kalian tidak tahu. Sampai mati pun kalian tidak akan paham. Kalian masih akan terseret terus oleh hawa nafsumu itu. Paham? Kembali saya ulangi lagi. Kita uraikan. Kata wali-wali kutub. Kamu gak usah nerangkan ilmu macam-macam sama muridmu itu. Terangkan sampai Fatihah itu. Terangkan istighfar saja sama Fatihah. Cukup. Gak usah kau terangkan yang lain-lain. Ini sampai marah guru sama saya itu. Saya yang kena marah, gak becus. Buat apa kamu mengumpulkan sampah itu? Bukan nongkrong gitu. Kita duduk ngaji bukan nongkrong sambil minum kopi, berhias, beraction, tidak, sama sekali tidak. Duduklah seperti kamu sholat di hadapan Tuhan. Itu orang ngaji. Fokus seperti kamu baca syahadat. Surat Al-Fatihah ini disebut surat Al-Makiyah. Surat Al-Fatihah ini juga disebut surat Al-Madaniyah. 2 kali diturunkan di Mekah dan di Madinah. Agar penduduk Mekah itu mengetahui betapa besarnya mujizat Allah ini yang disebut Ummul Quran. Al-Fatihah ini adalah ibu dari Quran. Kemudian diturunkan di Madinah itu agar dipakai sama orang itu keistimewaannya untuk sholat. Wajib dalam sholat. Kemudian semua ulama-ulama aulia, semua wali-wali mengupas, menguraikan sampai Ibnu Majah radhiyallahu an membahas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 380 kitab. 40 kitab 380 lembar bolak-balik. Hanya mengupas menerangkan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana adab akhlak kalau kita baca suratul Fatihah? Ini pertama metode pedoman bagi orang yang mengetahui bagaimana cara baca Al-Fatihah yang benar. Tentu seseorang itu akan mengetahui tentang hak Allah, kemudian hak hamba. Ini yang harus diteliti. Kalau campur nggak ngerti, ini hak hamba atau hak Allah itu campur.
Makanya hidup semua manusia yang nggak ngerti baca Fatihah ruwet, rumit. Pertama kita mengetahui tentang hak Allah. Wajib seorang hamba ini memuji, meninggikan kepada Rabbul Alamin. Jadi mulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengasihi dan Menyayangi, kemudian memuji kepada Allah. Alhamdulillah, itu bukan hak kamu, hak Allah. Bukan mulutmu itu yang ngomong. Ada orang muji, orang itu baik, itu basa-basi. Orang itu Masya Allah, basa-basi. Di sini adalah komitmen, bukan basa-basi, kekaguman seseorang yang berterima kasih, yang bersyukur kepada Tuhannya. Ya, alhamdulillah. Bukan kamu yang mengatakan nikmat makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, itu pada umumnya. Itu orang nggak ngaji, hanya dengar ikut-ikutan. Kalau makan nikmat alhamdulillah, orang kafir juga bisa ngomong dapat rezeki alhamdulillah. Isi pujian yang besar kepada Allah, as-sana, pujian, alhamdulillah. Ini luas. Saya pribadi nggak pernah lulus. Sampai mati pun belum lulus. Hanya kalimat alhamdulillah. Karena guru kami sudah meninggal. Saya suruh mencari sendiri. Jadi betul-betul memuji kepada Allah ini bukan hakikatnya memuji dirimu sendiri. Karena kamu alhamdulillah memuji dirimu sendiri itu nikmat. Karena nikmat kamu muji diri kamu sendiri. Kalau kamu gak enak, berarti alhamdulillah memuji. Betul-betul mengetahui semua alam semesta ini bahwa itu pujian teruntuknya. Bukan untuk siapa-siapa. Ini kalimat kalau membaca. Itu sudah masuk langit pertama. Orang khusyuk itu nyebut alhamdulillah rabbil alamin, itu sudah masuk getok pintu langit terbuka. Kemudian mengetahui Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu apa? Terus bertanya. Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu apa? Terus. Ini langit kedua. Semua yang di dataran permukaan di bawah langit yang pertama, alam semesta ini, keramaian ini Ar-Rahman. Yang Allah Maha memberi. Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang khusyuk, orang yang takwa. Ini pujian kepada Allah menyebut namanya. Hanya 3 ayat.
Maliki yaumiddin. Raja dari segala pembalasan. Raja dari segala. Di sini yang kita nanti akan mengalami sesuatu peristiwa yang besar kalau kita nggak punya modal. Ya ini yang disebutkan hari hisab. Hari pembalasan. Yang sangat berat bagi orang-orang yang lalai. Sangat berat bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Sangat berat bagi orang-orang yang mendapatkan keputusan dari Allah. Ini Maliki yaumiddin. Di situ Al-Malik itu adalah raja. Kamu sangat kecil, tidak berarti. Bahkan kamu lihat semut lebih berarti dari kamu. Kita punya akal nggak fungsi, kita punya mata nggak fungsi, kita punya telinga nggak fungsi, punya kaki nggak fungsi, punya tangan nggak fungsi, kelihatannya fungsi. Padahal yang selama apa yang kamu lainkan selain Allah itu tidak fungsi. Ini ketiga. Kenapa dibilangkan Ummul Quran? Kenapa itu menjadikan ibu dari semua Quran? Bahkan sampai diturunkan 2 kali. Supaya diulang-ulang manusia ini mengetahui sampai di mana kedudukan Allah. Dan sampai di mana kedudukanmu. Masa kamu sama dengan Tuhanmu? Maka betul-betul pujian itu sampai kepada Tuhanmu. Dan betul-betul dengan penghambaanmu dan penyerahanmu. Dan betul-betul dalam keadaan betul-betul miskin, fakir, dosa, dolim, Maliki yaumiddin. Tuh caranya. Gak ngawur. Putus, maka Allah membalas, memberikan, aku menuntut hak 3 untuk memuji dan menyebut namaku dan mengakui bahwa aku akan membalas semua perbuatanmu. Menghukum atau yang melepaskan atau membebaskan. Kemudian aku berikan kemurahan kepadamu. Apa kemurahan tadi? Tidak lain dan bukan kemurahan. Aku hanya minta 3 bagian. 4 bagian mutlak aku tidak ikut campur. Semua milikmu. Yang pertama tadi disebutkan dalam kitab Futuhul Ghaib. Kalau aku jadikan kamu itu untuk menyembahku, untuk memujiku, untuk mengingatku, untuk mengetahui aku. Kemudian aku jadikan semua makhluk, neraka, surga, dunia, nikmat semuanya. Aku kasih 4 bagian sama kamu. Bayangkan. 4 bagian hak hamba. Bukan hak Allah. Ini harus paham betul kalau kita membaca di sholat. Kalau tidak ya kamu itu miring-miring gitu. Fatihahnya benar. Yang baca miring-miring gitu. Tahu miring-miring? Kalau bacaan benar, maksud benar,
tujuan praktek benar, niscaya kamu hidup nggak miring-miring. Tahu betul apa yang menjadi hak hamba. Akhirnya dikupas dari orang alim, orang ahli tafsir, mufassir. Ya karena budaya karena stain ini semua karangan-karangan dari Ibnu Katsir, semua ya karena budaya karena stain, kitabnya itu bertumpuk-tumpuk untuk mengupas betapa murahnya Allah itu hanya kasih 2 bagian saja. Iya karena budu wa iya karena stain. Ini komitmen konsekuensi hanya kepadamu lah. Kalau sudah hanya kepadamu lah, berarti tidak ada kepada yang lain-lain. Kepadamu lah aku berlindung. Hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Berarti tidak ada yang lain. Tidak ada sekutu. Kalau orang paham itu, kalau keledai nggak paham, tahu keledai? Minta sama nafsu melulu. Minta sama akal melulu. Ini nggak benar. Namanya iya karena budu. Hanya kepadamu lah kami berlindung. Hanya kepadamu lah kami bertolongan. Hati-hati, keliru sampai jadi dolin. Dolin temenan. Dolin itu kalau bahasa Indonesia kan lencer. Dolin sesat. Wong lencer itu pasti dolin. Dolin kemana? Melangkah nggak ngerti, jalan nggak ngerti, perut aja dipikirin. Hah? Ini ngomong akhirat, mengupas tafsir Fatihah. Kalau sudah kepada Allah semata, kalau semata-mata berlindung, pertolongan pada Allah, tidak ada lain. Inilah hakikat hidup yang siap mati. Cinta kepada sesuatu yang diminta, cinta kepada sesuatu yang minta berlindung. Siapa? Allahu Jalla Jalalu. Kalau sudah 2 dikupas habis, paham, ngerti maksudnya, maknanya, paham duduk di mana, berhadapan dengan siapa, baru kamu betul menjadi orang takwa. Kalau orang takwa gak lari kemana-mana. Allah menuntun ihdinas siratal mustaqim. Lah ihdinas siratal mustaqim ini dia dapat hakikatnya hidup. Hakikat hidup selalu minta petunjuk. Kalau tidak sampai makom hakikat, melewati jembatan siratal mustaqim itu hakikat. Mana mungkin orang selamat, rambut dibelah 7,
perjalanan 500 tahun. Kalau tidak mencapai ilmu hakikat itu, berarti tidak sampai satu langkah nyemplung. Kalau di dunia itu tidak selalu mendapatkan petunjuk bimbingan, kemudian jalan yang lurus, mau lari kemana? Dilepas sama Nabi Muhammad SAW, dilepas sama guru-guru, dilepas semuanya. Karena apa? Kamu tidak seirama dengan kami. Kami datang sama-sama minta petunjuk pada Tuhanku. Kami selalu berjalan bersama-sama dengan orang-orang mendapat petunjuk. Kalian tidak mendengar. Kalian menentang dan membantah dengan petunjuk itu. Siapa yang menghalangi kamu dengan petunjuk itu? Gak lain, kamu sudah dikuasai oleh dirimu sendiri. Kau sudah dikuasai keinginanmu yang susah hilang itu. Kecuali mati itu. Seperti corona itu. Mana petunjuk? Di mana petunjuk itu? Udah kalil mutakin kecuali orang takwa. Kami orang takwa. Kenapa kamu nggak ada petunjuk? Kami orang beriman. Kenapa tidak ada petunjuk? Bukankah sudah ada setiap orang yang sudah mendapat petunjuk itu adalah orang yang dilindungi. Orang yang berlindung sama Tuhannya. Orang yang selalu minta tolong sama Tuhannya. Pasti dapat petunjuk. Selain itu, nggak ada. Petunjuk iblis, nafsu, syahwat, mungkar, nakal. Mana idina siratal mustaqim? Nah, jalan yang petunjuk inilah orang-orang yang soleh solehah. Ini hanya Fatihah, Mas. Kalau memang betul kamu mengetahui tentang itu, kalau sudah dapat petunjuk itu, Allah kabulkan. Bukan hanya petunjuk di dunia, sampai sirat kamu seperti disambar dari lintar yang menyambar itu. Yang lewati lagi langsung angkat. Itu hakikatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka mendapatkan nikmat yang sudah dapat petunjuk, jalan yang mendapatkan nikmat, alaihim keseluruhan, belum mati keseluruhan, ditunjukkan surga, ditunjukkan makanan surga, ditunjukkan hidangan surga, ditunjukkan orang-orang yang ahli surga, ditunjukkan sama orang-orang yang bersama surga. Nikmat alaihim. Maka disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan dibuat tambahan dari ulama-ulama yang saleh, minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nikmat seperti nikmatnya para nabi-nabi, orang-orang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang solihin, orang-orang yang baik. Kumpul sama orang baik, tidak bisa ngambil pelajaran orang baik, keledai. Dekat sama orang baik, tidak bisa ngambil pelajaran orang baik. Apa yang terjadi? Wa khatama qulubihim. Kamu dikunci hati. Tidak ada kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Saya nggak ikut campur.
Yang penting saya menyampaikan, senang atau tidak senang, nurut tidak nurut, bukan urusan saya. Kalau memang dapat jalan-jalan itu, karena ihdinas siratal mustaqim. Ini hak hamba. Allah itu tumpahkan kebaikan, gudang-gudang kebaikan, gudang-gudang kekayaan, gudang-gudang ilmu, gudang-gudang nur, gudang-gudang semua ada dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Nabi Musa ada di surat Fatihah, Nabi Daud ada di surat Fatihah, Nabi Isa ada di surat Fatihah, Nabi Muhammad SAW di surat Fatihah. Hanya masuk kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua punya rujukan kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Quran, semua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua berlandaskan kitab. Otomatis kalau kitabnya ada, yang megang kitab harus ada. Ada kitabnya, yang megang kitab harus ada. Kalau mereka sudah mendapatkan itu, ghairil maghdubi, bukan jalan. Bukan jalan orang-orang yang dolin itu. Bukan orang jalan yang melencer itu. Bukan orang jalan yang sesat itu. Bukan orang yang jalan-jalan melulu itu. Bukan. Ghairil, bukan. Maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dapat nikmat. Golongan orang-orang yang sesat itu bukan. Ada dua. Orang sesat kasih nikmat, orang kafir kasih nikmat, orang fasik kasih nikmat, orang munafik kasih nikmat. Bukan. Bukan itu. Salah kamu. Perkiraanmu salah. Ghairil maghdubi. Bukan jalan nikmat orang-orang yang sesat, bukan. Yang betul mendapatkan nikmat imannya, nikmat Islamnya. Dihajar bagaimanapun dengan harta yang banyak, tidak akan terpengaruh, karena itu ghairil maghdubi. Bukan itu. Bukan jalan itu, bukan. Alaihim minan nabiyyin. Apa yang nikmat dari nabi-nabimu itu apa? Dari orang-orang siddiq itu apa? Dari orang yang syuhada itu apa? Dari yang sholihin itu apa? Dari wahasuna ulaika itu apa? Itu yang dimaksudkan orang dapat nikmat. Kalau sudah semua itu memperolehnya, kullu malaikatul amin. Baru semua malaikat yang di langit, semua yang di bumi, amin. Kalau aminmu disamain dengan malaikat, gak bakal kamu sesat itu. Gak bakal kemenceleng itu hatimu itu. Dipengaruhi kayak apapun kamu, diperdaya kayak apapun tertawa. Tahu
Diperdaya uang, tahu uang itu. Diperdaya kedudukan, tahu kedudukan memperdaya. Ditipu orang, tahu itu nipu. Tapi tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Karena dia mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Maka disitulah kalau jalan kita itu masih mencleng-mencleng, ya, sujud akhir baca 7 kali tanpa nafas, ihdinas siratal mustaqim, mencleng, sujud, supaya jalan kita dapat ridhonya Allah. Ini kuncinya. Ayat mana semuanya? Ayat kursi kayak kul huwallahu ahad, yang lain surat-surat atau ayat. Tidak ada diwajibkan seperti surat Fatihah harus amin. Karena saking hebatnya, ini tiket kendaraan yang sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Baru kamu dengar amin itu di Sidratul Muntaha, itu malaikat amin. Ngerti? Ini kita bongkar, kita bahas kecil-kecil. Yang sampai sekarang pun saya tidak berani meninggalkan amaliyah, amalan Fatihah. Karena sampai sekarang saya tambah bodoh. Gak ngerti betul bagaimana mengupas ini. Sudah buka kitab tafsir Ibnu Aisarin Mukatsir. Masih belum mudeng, masih belum mampu bagaimana kami ini mengupasnya. Yang sudah jelas kitabnya banyak, tafsir-tafsir. Kami masih belum paham. Apalagi orang gak menginginkan. Apalagi orang tidak ingin tahu. Apalagi orang itu tidak ingin menyelidiki. Mustahil. Udah, 3 tadi. Kemudian untuk mendapatkan satu kedudukan al-awal wal akhir, siapa yang awal selalu menyebut kalimat 10 perbuatan dengan bismillah, maka pasti ditutup akhir alhamdulillah. Itu dalam kitab Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud. Kalau kita gabungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, selain ini nyambung. Satu nafas, 1 detik nafasmu, kamu tidak nyambung, kamu itu tidak konsentrasi, iblis di antara tengah itu. Maka di Mekah itu tidak ada bismillah, di Madinah dibaca dalam hati, tapi kalimat disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat yang nyambung di antara orang bisa mengawali, juga bisa mengakhiri. Ini ngawali saja tidak, apalagi mengakhiri. Ayo kita belajar.
buat zikir atau ngimami Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-Rahman. Wong Melayu-Melayu. Itu kejar-kejaran dikejar. Supaya di antara batasan-batasan itu tidak disisipi oleh iblis. Kemudian kalau guru perintah 500 harus paham itu hanya minta petunjuk. Bukan maumu sendiri itu. Kamu gerak mau sendiri, mau gini maumu sendiri. Itu maumu, bukan petunjuk. Kalau petunjuk beda. Dia tidak ada keinginan dan tidak mau. Bagaimana aku berbuat? Bagaimana aku mau? Kalau tidak ada petunjuk. Begitu. Terus sinyalmu vertikal pada Tuhanmu. Minta petunjuk setiap gerak perbuatan. Sampai betul-betul mengetahui fadilah dari 500 Fatihah itu. Sampai betul-betul kamu rasakan petunjuk itu bukan maksudmu. Sampai mengetahui ketentuan, ketetapan Tuhan. Bukan kita. Kalau kita yang melakukan, kalau kita yang berbuat, banyak salahnya daripada benarnya. Paham sudah? Nah itu misalnya Fatihah tadi. Dikupas, sampai diartikan, sampai maksud tujuan, sampai hikmah apa Fatihah itu. Sampai dirasakan. Dari rambut, kulit, ari-ari, daging, gaji, tulang, sungsung. Berapa? Rambut, kulit, daging, gaji, darah, tulang, sungsung. Berapa? Itulah yang menutupi semua, sehingga insya Allah orang yang begitu berani taruhan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagaimana tanah akan menghancurkan badan manusia yang baca Fatihah itu. Berarti aku akan menghancurkan Fatihah di dalamnya. Mustahil Fatihah itu dihancurkan. Melindungi 7 badanmu itu. Kemudian lagi disimpan lagi oleh Allah yang rahasia. Yang sudah dibaca, yang sudah diamalkan, yang sudah diketahui, yang sudah mengerti. Tapi ada yang dirahasiakan lagi. Yang manusia tidak akan tahu. Kalau kita tidak belajar. Huruf hijaiyah itu berapa? Semua ada di surat Fatihah. Yang tidak ada 7 huruf yang tidak di surat Fatihah. Ini rahasia. Kenapa tidak semua dimasukkan? Itu hebatnya itu.
Alif ada, huruf ba ada, huruf ta ada, huruf sa tidak ada. Kenapa huruf sa tidak ada? Inilah sirullah fi ayatillah. Sirullah fi suratullah. Rasanya Allah ada di ayat, rasanya Allah ada di surat Al-Quran. Huruf sa, T, S, A, N, A, U, N, sanaun. Benar? Ya alhamdulillah saja sudah disimpan huruf sa ini, bukti wajib kamu memuji Allah. Artinya pujian kepada Allah. Sanaun, pujian. Kemudian disembunyikan lagi alif ba ta sa jim. Huruf jim itu tidak ada. Kenapa harus huruf jim? Tidak ada. Jim itu jaiyun, tajaliyatun, yang dikupas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Huruf H ada, huruf Kha tidak ada. Huruf Kha tidak ada, huruf Jim tidak ada. Kenapa hak ada? Alhamdulillah sudah ada. Hak. Hak nggak ada. Khafiyatun, maha sembunyi, yang disembunyikan. Kalau dalam arti kata hiasan kebaikan amal itu yang disembunyikan. Melawan hawa nafsu itu sembunyi enggak? Melawan hati yang kotor itu sembunyi enggak? Menghilangkan iri dengki itu sembunyi enggak? Sembunyi semua. Khafiyatun, untuk mendapatkan tajaliyatun. Hak khojin. Paham? Kemudian yang tidak ada huruf alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra ja. Za tidak ada. Za tidak ada. Huruf za ziyadatun. Jadi kalau orang bersyukur pada Allah ditambah terus. Ziyadatun itu tambah. Ya. Orang ngaji tambah ngerti, tambah ilmunya, tambah takwanya, tambah paham. Ziyadatun, zidni, tambah. Sin, bukan sin, sin, syifa.
Aku sakit diberi sakit. Yang bisa menyembuhkan aku berdoa dengan wasilah. Dengan baca Fatihah aku diberikan kesembuhan. Begitu. Wa nunazil Quran syifaul mu'min. Kuturan Quran itu obat bagi orang mukmin. Wis dapat obat syifa. Fa, huruf fa. Huruf fa tahu? Fanaun, lenyap keinsanannya. Kalau sudah ihdina siratal mustaqim, maka kamu lenyap keinsananmu. Wis ndak gubris mbek menungso sing urip. Ngerti? Bah karepe ngono gak direken. Disebut fanaun, lenyap keinsanannya, tidak peduli pada sekitarnya karena dia merasakan keajaiban Tuhannya. Fa. Itulah hakikat roh yang sampai kepada Tuhannya adalah fana. Kemudian terakhir, do, bukan dot, do. Tujuh ya? Hah? Ya. Do itu dilun, dapat naungan. Nanti orang di mahsyar itu dapat naungan. Do, gak kepanasan. Dapat naungan tidak kepanasan. Sejuk, tidak kepanasan. Kakinya tidak kepanasan. Kepalanya tidak lebur, otaknya keluar. Karena do. Itulah keutamaan Fatihah yang tidak diketahui oleh orang-orang. Yang sudah tahu masih nggak paham cara penggunaan. Kasihan orang sudah kasih alat, tidak tahu cara menggunakan alat, pasti alat itu akan mencelakai dirinya sendiri dan akan mengotori dirinya sendiri. Pandai-pandailah menggunakan alat dan bertanyalah kepada yang bisa menggunakan alat sehingga kamu betul-betul tidak diperalat. Dengan Fatihah itu sudah merupakan kunci-kunci untuk mengetahui semua narasumber, semua sumber kitab yang akan mengalir di situ dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah keluar ihdinas siratal mustaqim, berarti jelas tidak akan salah apa yang kamu pelajari. Dan kamu akan tahu ini hadis palsu, hadis benar, hadis sahih, pasti kamu tahu karena kamu diberikan petunjuk oleh Tuhanmu. Nomor satu, mintalah petunjuk. Mudah-mudahan ini membahas dengan Fatihah, kemudian sampai Imam At-Tijani mengeluarkan juga sehingga diamalkan semua orang yang alim, yaitu selawat Fatih. Selawat Fatihah, selawat Fatih itu selawat Fatihah. Habis baca doanya Fatihah, tutup selawat Fatihah. Selawat Fatih minimal 1 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Kalau dia ikut tarekat At-Tijani bisa 1000 kali 1 hari. Tapi asalnya Al-Quran. Dibukakan lagi lebih mudah urusannya dan juga isinya minta petunjuk jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik
wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu selawat Fatih. Ya nanti dicari lagi, dibuat artikel lagi, ya. Gambarnya lain. Banyak yang nggak ngerti selawat Fatih, yang ngerti Fatihah melulu, ya. Tapi jarang diamalkan karena itu memang tidak diketahui dan memang tidak ingin tahu. Kalau yang ingin tahu pasti akan mengamalkan setelah baca Fatihah, itu selalu diamalkan 1 kali atau 10 kali, khususnya sesudah baca surat Fatihah. Mudah-mudahan itu saja mukadimah dari awal. Tadi ada sesuatu yang mana atur nawa itu, jangan ikut-ikutan, jangan takut dengan guru, takut dengan Allah. Enggak datang takut dengan guru, bukan takut Allah, takut Allah. Ada guru, tidak ada guru, datang karena takut Allah, itu kuncinya. Bukan ada saya kamu rajin, enggak ada saya kamu rancu. Itu orang-orang munafik seperti itu. Bukan datang karena Allah, tapi datang karena lain-lain. Itu adalah penyakit ain. Ya, mudah-mudahan penyakit mata itu. Itu murid kena penyakit ain. Karena dia datang kalau ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya tidak datang, itu kena ain. Murid yang kena ain. Nah, mudah-mudahan itu paham. Jangan rajin karena manusia, jangan rajin karena guru, tapi rajin karena Allah. Rajin karena saya banyak dosa, rajin karena saya banyak itu. Saya ketemu guru 1 kali aja, 81, 86, tahu-tahu sudah jadi saya. Karena saya betul-betul menuju Allah dengan apa yang dinasihatkan guru, itu yang kami pegang, di situ kita amalkan dan sungguh-sungguh tanpa tendensi dan motivasi apapun alasannya. Khafiyatun yang tadi ada. Allah menyembunyikan sesuatu kebaikannya di sisi orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.